Selamat malam Bapak. Luar biasa bahwa ya berdasarkan WA kemarin akhirnya kita bisa bertemu tepat waktu di tempat ini. Saya kira dengan situasi hujan seperti ini tapi akhirnya pertemuan kita bisa selesai dengan apa yang sudah kita janjikan kemarin. Nah selanjutnya sebenarnya apa sih yang mau disampaikan sebenarnya? Ya, saya memang dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan ke depan ini rencana mau urus kenaikan pangkat, Bapak. Soalnya selama ini sudah dari 2019 sampai 2023 sudah hampir 3 tahun ini saya tidak pernah urus naik pangkat lagi. Jadi ini mungkin rencana saya ini 3 sampai 6 bulan ini setelah mungkin selesai kegiatan ini saya urus naik pangkat dulu. Gitu. Oh ya, oh berarti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa kita butuh untuk bertemu hari ini padahal tentang perencanaan 2-3 bulan ke depan. Dan perencanaan tersebut adalah soal bagaimana kenaikan pangkat. Terus sekarang ini pangkat terakhir apa kalau boleh tahu? Saya pangkat terakhir 3B, Bapak. Sejak itu saya 3B habis, tidak urus lagi. Saya urus sertifikasi, kemarin sertifikasi keluar, itu habis itu rencana kami teman-teman bersama dengan teman-teman di program studi itu, setelah akreditasi itu kami mau buat kesepakatan bersama untuk buat ini jabatan fungsional kenaikan pangkat ke lektor. Tapi ke 3C, tapi sampai sekarang ya mungkin karena kendala mungkin. Kami di sini juga masing-masing punya beban kerja yang cukup besar, jadi belum kesampaian sampai sekarang. Gambarannya, Bapak. Artinya sudah punya 2019 sudah hampir 3 tahun lah. Oh iya ya. Nah, terus perencanaan tersebut ketika Bapak sudah membuat perencanaan, nah apa yang kiat-kiat yang sudah dilakukan? Artinya untuk menuju pada saat kenaikan pangkat itu. Mungkin dari sekarang apa yang sudah diperbuat? Oh iya. Yang saya sudah buat itu, saya sudah mengumpulkan berapa soft file itu. Saya sudah masukkan di komputer itu soft filenya terkait kenaikan pangkat itu saya sudah masukkan di dalam. Lalu kami terkendala dengan waktu mau kepengurusan penelitian dosen itu. Kalau kita sudah naik ke lektor itu berarti kita tidak bisa urus lagi penelitian dosen pemula. Jadi kalau penelitian dosen pemula itu dia minimal kita asisten ahli. Jadi saya sekarang kan asisten ahli. Jadi mau urus ke lektor. Tapi ketika kita sudah naik pangkat ke lektor berarti nanti kita tidak bisa ikut lagi penelitian dosen pemula. Kan Bapak, kalau penelitian dosen pemula itu lumayan Bapak. Satu kali penelitian pelolos itu kan duitnya besar itu. Jadi Ya, ya. kami lebih memilih daripada naik pangkatnya itu Bapak. Itu kendalanya. Tapi bagaimanapun juga, karena sebagai aparatur sipil negara, soal kepangkatan juga merupakan hal yang penting. Itu jangan dilupakan. Berarti dalam 2-3 bulan ke depan ini segala macam persyaratan administrasi itu harus sudah lebih dipersiapkan. Bukan hanya persoalan file-file, kemudian juga kan pasti ada seminar dan lain sebagainya, sertifikat itu bagaimana Bapak? Apa sudah dipersiapkan? Karena itu menyangkut angka kredit. Sebenarnya ini Bapak, kalau kita lihat dari angka kumnya ini sudah lari lewat sebenarnya. Kan butuh 200. Lektor ini kan antara butuh ke 200 atau 300. Kalau ijazah saja sudah 150. Asisten ahli kemarin itu sudah 185. Jadi untuk mencapai ke 200 itu tinggal butuh 15 poin. Angka itu sudah cukup, sudah melebihi. Karena itu penelitian kan sudah banyak. Penelitian ada di luar negeri. Nah, itu saya di luar negeri itu ada 4. Di India ada 2, di Filipina ada 2. Tambah lagi yang dalam negeri. Jadi sebenarnya sudah cukup, Bapak. Cuman mungkin karena malas ya. Penyakit itu yang membuat itu.
Oh, berarti Kami kendala mungkin waktu itu saja, waktunya malas. saja yang jadi kendala. Iya. Saya baru habis terima Serdos ini, baru berapa bulan baru urus lagi ini kan nanti. Kalau enaknya kami tuan Bapak, kalau makin lama urus naik pangkatnya, nanti dia punya Serdosnya itu naik. Ketika Ya, ya. kita kalau ketika naik pangkatnya terlalu cepat, Serdosnya naiknya tidak signifikan. Jadi kalau kita semakin lama, artinya mereka hitung masa tengah waktu dari jabatan fungsional itu dengan pin passingnya itu kalau semakin lama, maka dia pengalian tunjangan Serdos itu akan besar kalau durasinya semakin lama. Kalau kita urus cepat kan palingan udah naik 100, 200. Jadi kami lebih memilih itu mungkin juga ya penyebabnya. Saya. Ya, tapi saya kira sebenarnya persoalan waktu sih sebenarnya. Karena memang kalau kita sebagai staf mengajar, entah di sekolah, entah itu di sebuah universitas, berarti kita ini dihimpit oleh berbagai macam urusan yang sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa sepertinya kita tidak punya waktu lain lagi seperti itu. Tapi sebenarnya itu kan kembali kepada diri bahwa bagaimana kita memanage waktu. Karena bagaimanapun juga semuanya itu juga demi kepentingan kita juga sih. Ya, benar sekali. Karena itu sudah kita kadang terlalu santai melihat hal-hal yang lebih penting itu. Yang lebih orientasinya mungkin ke hal-hal lain. Peningkatan. Mungkin karena umur masih muda lah. Ya. Atau menurut pengalaman Bapak bagaimana itu? Saya mungkin karena itu. Jadi terlalu santai, jadi teman kondisi lingkungan juga tidak menunjang. Karena lingkungan kami di program studi itu semuanya rata-rata belum ini semua Bapak. Belum lektor semua itu. Padahal sudah Serdos banyak. Sudah Serdos sudah banyak. Tapi yang lektor belum ada. Malam belum ada sama sekali. Ya, sebenarnya sih soal waktu, kemudian juga kembali pada soal lingkungan yang seperti disampaikan tadi. Tapi sebenarnya itu juga berpulang pada kita juga sih, bagaimana untuk memanage semuanya itu. Tapi bagusnya bahwa dari sekarang Bapak sudah membuat persiapan-persiapan, bahwa sudah mempersiapkan segala macam berkas dan persiapan-persiapan lainnya. Kalau soal angka kredit dan sebagainya kayaknya tidak menjadi soal sebenarnya. Iya, tidak menjadi soal. Sudah melebihi. Iya, itu sudah bagus. Tinggal saja bagaimana memanage waktu, jangan sampai pada tanggal cut off-nya untuk berkas dikumpul, kita akhirnya Ya, kita jadi itu persoalan waktu saja sebenarnya. sudah Pak. Baik, bagaimana dengan apa yang kita perbincangkan tadi? Saya kira bukan sesuatu yang luar biasa atau serius, tapi sebenarnya hal yang kecil, tapi kalau memang kita perbincangkan menjadi hal yang lebih mudah sebenarnya. Atau bagaimana menurut Bapak? Ya, menurut saya begitu. Apa karena sebenarnya ini hal-hal yang sering kita sebenarnya ada dalam diri, tapi karena mungkin tidak disadari lah. Gitu ya. Sebenarnya waktu itu ada. Menurut saya karena hal yang membuat kepengurusan kenaikan pangkat ini tidak pernah dilaksanakan itu karena kita beralaskan pada waktu. Waktulah yang menyebabkan itu. Memang ada beberapa beban kerja yang cukup berat, cuman itu kalau kita sesuai kondisikan waktu dengan baik itu sebenarnya bisa. Dan kalau dibangun lagi koordinasi, kerjasama, kolaborasi dengan program studi itu pasti saya yakin sangat bisa sekali. Karena program studi kami ini itu banyak orang-orang muda semua. Ya, orang-orang muda ini sebenarnya jiwanya muda, semangat, agresif, dinamis, mau berubah, cuman mungkin belum ada yang menggerakkan. Mungkin baru sudah membulatkan tekad bahwa setelah ini kalian secara bersama-sama. Oke, baik. Jadi saya kira semuanya itu berpulang pada kita bahwa bagaimana kita memanage waktu. Atau bagaimana menurut Bapak? Ya,
Benar sekali Bapak. Ini hanya karena minus waktu saja. Dan tinggal jalin koordinasi, kolaborasi dengan program studi sebagai motivasi internal dalam prodi bisa. Saya bisa laksanakan secara bersama-sama. Oke, saya kira begitu saja. Apa masih ada yang perlu ditanyakan? Pas Bapak menurut saya. Ya, jadi sebenarnya kesimpulan sendiri Bapak sudah mengambil kesimpulan sendiri bahwa semuanya karena waktu. Terima kasih Bapak atas kebersamaan kita. Mungkin kali depan ada satu dua hal yang butuh dibicarakan, saya siap meluangkan waktu. Terima kasih. Selamat malam.